Raja Abadi, serang. Dikelilingi oleh kekuatan Raja Abadi, Wu Chen bahkan tidak perlu dilahirkan. Raja Abadi akan menyerangnya atas namanya. Energi besar terus menggeliat. Itu adalah lengan yang besar. Lengan itu terentang dari bahu Raja Abadi. Lengan itu setebal 3 meter dan tampak seperti tangan raksasa. Kekuatan brutal dipancarkan, yang membuat orang gemetar ketakutan. Raja Abadi mengepalkan tinjunya dan meninju dengan keras dari langit ke arah Zhou Yi. Tidak bagus. Ekspresi wajah Zhou Yi berubah drastis. Tinju ini terlalu besar. Kekuatan yang mengerikan menekannya, ingin menghancurkan tubuhnya. Mematahkan tombak neraka. Melihat tinju besar itu menghantam, Zhou Yi sama sekali tidak ragu. Dia memegang tombak penjara penetrasi dan menusukkannya ke depan. Sebuah kekuatan yang luar biasa melesat keluar dan menerjang tinju Raja Abadi. Dentang. Tombak penghancur neraka milik Zhou Yi mengeluarkan bunyi berdenting seolah-olah telah mengenai baja. Qigong yang kuat menyebar dari pusat tabrakan dan menyapu ke segala arah. Itu diblokir. Sambil memegang tombak, Zhou Yi menarik napas dalam-dalam. Dia telah mengerahkan banyak tenaga tadi, tetapi untungnya, dia mampu menangkis serangan itu. Di sisi lain, di antara para Raja Abadi, Wu Chen tersenyum tipis. Kemudian, kekuatannya meledak dan mengalir ke dalam Raja Abadi. Cahaya keemasan yang menyilaukan melesat keluar dengan dahsyat, menerangi langit dan bumi. Wah, karena pengaruh energi Wu Chen, kekuatan tinju para Raja Abadi meningkat pesat. Sebuah kekuatan dahsyat langsung menekan ke bawah, seolah-olah Gunung Tai sedang menekan mereka. Tubuh Zhou Yi tenggelam, tombak penjara penghancur di tangannya juga jatuh. Kekuatan mengerikan menekan tubuhnya dengan kuat, ingin menghancurkannya berkeping-keping. Apa-apaan benda ini? Kenapa berat sekali? Zhou Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Pukulan macam apa ini? Bahkan dia merasa sangat sulit untuk menggunakan kekuatan sekuat itu. Mari kita coba gerakan ini lagi. Wu Chen berteriak. Tangan Raja Abadi yang lain juga melesat keluar. Tangan itu membawa kekuatan dahsyat saat menghantam Zhou Yi dengan ganas. Ini buruk. Ekspresi wajah Zhou Yi berubah drastis. Ia tidak pernah menyangka bahwa Wu Chen akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerangnya. Hal ini jauh melampaui ekspektasinya. Ia ingin menarik dirinya keluar, tetapi di atas kepalanya, ada sebuah kepalan tangan besar yang menekannya, membuatnya mustahil baginya untuk keluar. Ketika dia melihat Zhou Yi hendak dipukul, dia tiba-tiba berteriak. Sebuah kekuatan dahsyat keluar dari tubuhnya, dan kemudian, sosoknya menghilang dari tempatnya berdiri. Apa? Semua orang membelalakkan mata karena tak percaya saat melihat ini. Mengapa seseorang tiba-tiba menghilang begitu saja? Ini adalah transformasi langit dan bumi. Tidak sedikit orang berpengetahuan yang hadir. Mereka mengenalinya hanya dengan sekali pandang. Mengubah langit dan mengubah bumi. Ini adalah seni rahasia unik dari kuil, yang mampu mengubah ruang secara instan. Ini bisa dianggap sebagai seni pamungkas yang sangat kuat. Ledakan. Tinju besar itu menghantam dengan keras. Area ruang itu hancur, berubah menjadi gelombang energi bergejolak yang mengalir ke segala arah. Namun, Wu Chen mengerutkan kening. Menurut perkiraannya, serangan ini seharusnya dapat mengalahkan Zhou Yi. Namun, tanpa diduga, Zhou Yi tiba-tiba menghilang begitu saja. Kemampuan ilahi spasial. Melihat sosok Zhou Yi menghilang, Wu Chen menduga bahwa teknik ini mungkin merupakan kemampuan ilahi spasial karena kemampuan ilahi lainnya tidak akan menghilang tanpa alasan. Tentu saja, dia tidak peduli. Kekuatan Zhou Yi masih jauh darinya. Bahkan dengan kemampuan ilahi spasial, dia masih bukan tandingan Zhou Yi. Bahkan tubuh Dharma Raja Abadinya tidak dapat menghancurkannya. Kakak tertua, berusahalah yang terbaik. Orang-orang di kuil bersorak, menyemangati Zhou Yi. Adapun para tetua, mereka mengelus jenggot mereka dan mengangguk. Zhou Yi adalah murid sejati nomor 1 di kuil, jenius paling luar biasa di sekte mereka. Mereka juga memiliki harapan besar padanya, berharap bahwa dia akan mampu membawa kejayaan pada acara pertukaran Tao abadi di Tanah Suci kali ini. Dia telah memenangkan hasil yang relatif baik. Untuk itu, mereka telah menyiapkan beberapa kartu truf dan keterampilan pamungkas untuknya. Kemampuan pemahaman Zhou Yi juga sangat bagus. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menguasainya, dan ia bahkan mampu menampilkannya di panggung pertarungan.
Sekarang, mereka sangat percaya pada Zhou Yi. Mereka yakin bahwa dia akan mampu mengalahkan Wu Chen dan memenangkan pertempuran ini. Di panggung pertarungan, Wu Chen menunggu cukup lama, tetapi dia tetap tidak dapat melihat Zhou Yi. Bahkan Qi-nya pun telah menghilang tanpa jejak. Hal ini membuatnya merasa sangat bingung, dan dia tidak tahu di mana orang ini bersembunyi. Aduh, tepat pada saat ini, fluktuasi energi yang kuat tiba-tiba datang dari punggungnya. Segera setelah itu, semua orang melihat tombak panjang menembus kekosongan dan menuju ke punggungnya. Tidak bagus. Melihat ini, wajah para murid Bei Chen House menjadi pucat. Hati mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Jika Wu Chen tidak dapat memblokir serangan ini, dia akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Yang lainnya juga sama. Mereka semua khawatir tentang Wu Chen. Jika Wu Chen tidak bisa menangkis serangan tombak ini, kalau begitu, bahkan jika dia tidak mati, dia tetap akan kalah. Mematahkan tombak neraka, menghancurkan segala sesuatu. Zhou Yi berteriak keras. Dia memegang tombak neraka penetrasi di tangannya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menusukkannya ke depan. Wah! Tombak penghancur neraka bertabrakan dengan Raja Abadi. Kekuatan dahsyat meledak dari titik tumbukan dan menyerbu ke segala arah. Zhou Yi tersenyum. Tombak terkurung miliknya ini bukanlah harta karun biasa. Itu adalah harta karun spiritual tingkat bumi yang dapat menghancurkan apapun. Sekarang, tombak itu ditusukkan dengan sekuat tenaga. Kekuatannya secara alami sangat kuat. Dia percaya bahwa tombak miliknya ini akan Honglong. Namun, dia segera menemukan sesuatu yang tidak biasa, karena dia melihat. Ketika tombak penahanannya ditusukkan dengan kekuatan penuh, tombak itu ternyata gagal menembus tubuh Raja Abadi Wu Chen, dan mendapat perlawanan yang kuat. Begitu saja, tombak itu tetap berada pada level yang sama, tidak dapat menembus lebih jauh. Melihat ini, semua orang sangat terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa tubuh Raja Abadi Wu Chen akan begitu kokoh sehingga bahkan harta karun spiritual tingkat bumi tidak dapat menembusnya. Apakah kamu sudah cukup bermain? Mari kita ubah sekarang. Wu Chen tersenyum tipis. Kekuatan pertahanan Raja Abadi miliknya sangat mengerikan. Kekuatan itu tak tertembus dan tak tertembus. Mustahil bagi harta karun spiritual tingkat bumi untuk menghancurkan tubuh Raja Abadi miliknya. Tidak bagus. Zhou Yi tiba-tiba merasakan firasat buruk. Dia segera menggunakan teknik perubahan langit dan bumi, ingin berteleportasi lagi. Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, sebuah tinju besar menghantam dari langit. Seperti tinju raksasa, jatuh dari langit. Kekuatan guntur mengguncang angkasa. Zhou Yi berteriak. Sebelum dia bisa melakukan perubahan, dia dihantam oleh tinju Raja Abadi. Dia begitu kuat hingga dia menghantamnya ke tanah di tempat. Bang! Pada saat ini, panggung biru yang kuat juga bergetar hebat. Kekuatan yang melonjak meletus. Zhou Yi terbanting ke tanah, memuntahkan banyak darah, dan menderita banyak kerusakan. Yang ke-32 menang. Wasit mengumumkan hasil akhirnya. Haha, tentu saja, dia menang. Tidak hanya itu, dia juga berhasil. Promosi. Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa babak gugur belum berakhir? Ini belum berakhir. Masih ada pertandingan lain, pertandingan berikutnya. Dia akan bisa mencapai level berikutnya, entah dia menang atau kalah. Itu juga benar. Dengan poinnya sekarang, bahkan jika dia gagal di kompetisi berikutnya, itu tidak memengaruhi promosinya. Semua orang di BC Yuan juga sangat senang. Seperti yang kalian pikirkan, terlepas dari apakah Wu Chen menang atau kalah dalam perang berikutnya, dia akan naik pangkat. Bagi Wu Chen, tidak banyak kesulitan untuk mengalahkan Zhou Yi. Meskipun Zhou Yi adalah salah satu kekuatan teratas di Xingji Jingjiu Chongtian, dia paling mirip dengan Liu Song dan Peng Yang dalam hal kekuatan. Bukankah mudah bagi Wu Chen untuk mengalahkannya? Mengenai perubahan Zhou Yi di dunia, itu adalah langkah yang bagus. Sayangnya, kekuatannya saat ini masih sangat buruk, dan dia sama sekali tidak dapat memainkan kekuatan langka ini. Segera, babak pertempuran ini berakhir. Hingga saat ini, mereka masih memiliki rekor menang berturut-turut di halaman Bei Chen, yaitu Xiao He, Hou Junji, Sun Yan, Liu Song, Peng Yang dan Wu Chen. Terlepas dari apakah mereka menang atau gagal dalam perang dunia berikutnya, mereka semua maju dengan lancar.
Sedangkan untuk yang lainnya, Xia Yulan tidak jelas. Orang lain telah gagal 2 kali atau lebih. Pada dasarnya, mereka tidak memiliki kesempatan untuk maju. Segera, babak pertempuran berikutnya dimulai. Murid kelima Sun Yan masih tidak dapat menghentikan Sun Yan untuk menang. Setelah 10 ronde, Sun Yan mengalahkan lawannya dan menang. Selamat atas promosimu. Xia Yulan tersenyum. Melihat Sun Yan mengalahkan lawannya dan mendapat promosi, dia bahkan lebih bahagia daripada dirinya sendiri. Sun Yan berkata, kakak senior, kamu juga harus dipromosikan. Xia Yulan berkata, kakak senior, aku akan berusaha sebaik mungkin. Orang lain juga kagum. Sepanjang waktu, Sun Yan merasa kesepian bagi mereka. Di halaman Beichen, dia baik-baik saja dengan Xia Yulan. Dia tidak pernah bertarung, jadi mereka tidak tahu kekuatan aslinya dengan baik. Sekarang di konferensi pertukaran tanah suci negeri Dongeng, mereka mengerti betapa kuatnya si cantik yang dingin itu. Itu mengerikan. Mungkin Huayang Feiyi berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkannya, adapun yang lain, bahkan Xiao He dan Hou Junji tidak berani mengatakan hal itu. Seiring berjalannya waktu, setiap pertempuran berangsur-angsur berakhir. Bagi kebanyakan orang, pertempuran ini adalah pertempuran terakhir mereka, karena dengan poin mereka saat ini, mereka tidak dapat dipromosikan dan akan tersingkir. Begitu mereka tersingkir, mereka hanya dapat bertindak sebagai penonton dalam beberapa hari ke depan. 3 kelompok, 20 dan 25, naik ke panggung. Mendengar panggilan itu, Xia Yulan tiba-tiba gemetar, dan gilirannya untuk bertarung. Seperti banyak orang, perang ini adalah yang terpenting baginya. Jika dia tidak bisa menang, dia akan tersingkir dengan kejam. Sejak saat itu, dia tidak memiliki kesempatan untuk bersaing dalam kompetisi peringkat. Di masa depan, dia hanya bisa menjadi penonton dan penonton. Tentu saja, jika dia bisa lolos dengan menang, itu sama sekali berbeda. Siapa yang ke-25? Hou Junji bertanya, Xia Yulan adalah wanitanya. Bagaimana mungkin dia tidak peduli dengan perang dunia yang begitu penting? Liu Song berkata, jika saya ingat dengan benar, orang ini seharusnya Ma Yuan, murid sejati pertama dari gerbang Tianfeng, yang merupakan kultivasi Xingji Jiu Chongtian. Murid sejati pertama Tianfeng Men, kultivasi Jiu Chongtian di Xingji Jing. Kata-kata ini, seperti jimat, terpatri dalam di benak Xia Yulan. Dia sangat jelas tentang kekuatannya sendiri. Dia memiliki beberapa keyakinan untuk menghadapi seorang ahli bintang 8 surga ekstrim. Namun, jika itu adalah ahli bintang 9 surga ekstrim, sulit untuk mengatakannya. Harapan untuk menang sangat kecil. Hou Junji menghibur, Yulan, jangan takut, tetapi dia adalah murid sejati Tianfeng Men. Itu bukan masalah besar. Tianfeng Men, ini adalah sekte kecil. Pemuda terkuat di antara mereka adalah Ma Yuan, saingan yang ditemui Xia Yulan kali ini. Dia adalah 9 ahli di Xingji. Kakak senior, aku yakin kamu bisa memenangkan pertempuran ini. Sun Yan mengatakan hal yang sama. Xia Yulan melihat orang lain. Mereka semua menatapnya. Matanya penuh dengan dorongan. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengangguk, oke, aku akan memenangkan perang ini. Selesai berkata, dia berdiri, di hadapan dukungan publik, untuk mengikuti kompetisi seni bela diri. Perang ini, meskipun bukan untuk dirinya sendiri, untuk teman-temannya, untuk klan, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan kemenangan nyata terakhir dari pertempuran ini. Wanita ini adalah Xia Yulan. Dikatakan bahwa dia adalah salah satu dari 10 murid sejati teratas di Akademi Beichen. Yah, itu benar. Aku ingat bahwa di pagi hari, dia bertemu dengan seorang pria kuat di Taimen dalam sebuah pertempuran. Dia kalah dan gagal. Gagal, bukankah dia tidak memiliki kesempatan untuk maju? Itu belum tentu benar. Meskipun dia telah kalah dalam satu pertempuran, dia telah tampil baik dalam pertempuran lainnya. Jika dia masih bisa memenangkan pertempuran ini, maka dia memiliki kesempatan untuk maju. Pertempuran itu diragukan. Bukankah benar dia adalah orang yang kuat di Xingji Jing dan Jiu Chongtian? Sangat sulit untuk mengalahkan prestasi dan kekuatannya. Mungkin mirip dengan Sun Yan. Sun Yan, wanita itu benar-benar mengerikan. Ada kemungkinan untuk maju ke 30 besar atau bahkan 20 besar. Ya, sayangnya, itu bukan Sun Yan tetapi Xia Yulan. Tidak jelas apakah dia bisa mengalahkan Ma Yuan.
Mari kita lihat, masih terlalu dini untuk mengatakannya. Ketika pertempuran berakhir, kita akan tahu hasil akhirnya. Dalam bab 1042, Ma Yuan dan Xia Yulan terpisah satu sama lain di panggung kompetisi seni bela diri. Alih-alih segera bergerak, mereka saling mengamati. Perang ini adalah perang yang sangat penting bagi mereka berdua, yang akan menentukan apakah mereka dapat maju dengan lancar. Bagi Xia Yulan, dia tidak dapat gagal memenuhi harapan teman-temannya. Semua temannya telah berhasil dipromosikan. Mereka juga berharap dia dapat memenangkan perang ini dan berhasil dalam promosi. Dia tidak dapat gagal memenuhi harapan mereka padanya. Bagi Ma Yuan, pertempuran ini juga penting baginya, karena apa yang dipikulnya adalah harapan semua orang di klannya. Tian Fengmen klannya adalah klan kecil itu sendiri, dan kekuatannya sangat buruk. Tidak banyak orang kuat. Kali ini, mereka adalah Tian Fengmen, dan yang lainnya tersingkir karena poin mereka yang tidak memenuhi syarat, hanya dia yang tersisa satu orang, jika dia gagal lagi, Tian Fengmen mereka akan dimusnahkan kali ini. Oleh karena itu, harapan semua orang diletakkan padanya sendiri. Dia harus berjuang untuk klan. Tolong, Ma Yuan memimpin dalam mengambil tindakan. Kekuatan supernya keluar dari tubuhnya dan mengubahnya menjadi api yang berkobar. Tiba-tiba, api itu menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya menjadi manusia yang berapi-api dalam sekejap. Perbaiki api. Ketika melihat api pada Ma Yuan, wajah semua orang di rumah sakit Beichen berubah. Api itu terkenal dengan hegemoninya. Kekuatan api itu dapat membakar semua benda di dunia. Sekarang, mereka semua khawatir tentang perang. Adapun yang lain, mereka telah lama mengabaikannya, karena mereka semua berharap Xia Yulan dapat memenangkan kemenangan terakhir perang. Di panggung kompetisi, Xia Yulan menatap Ma Yuan dengan wajah berwibawa. Dari api ini, dia merasakan napas yang sangat berbahaya. Dia mengerti bahwa kali ini, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk memiliki kemungkinan perang dunia I. Tian Luqin, Xia Yulan juga tidak berbicara omong kosong. Dia menggunakan senjata sihirnya sendiri secara langsung dan membentuk piano dengan kilatan cahaya. Pada saat ini, kekuatan tak terlihat, yang menopang tubuhnya, melayang ke atas dan melayang di udara. Tian Luqin berlutut, memainkan senar dengan kedua tangan. Senar-senar melepaskan gelombang suara. Tinju api. Pada saat ini, Ma Yuan berteriak keras dan mengepalkan tinjunya. Api yang sangat kuat meledak, membentuk pilar api, dan menghantam Xia Yulan. Kekuatan membakar dan menggelinding membuat aliran udara di ruang sekitarnya melonjak seolah-olah akan menguap. Melihat Ma Yuan menyerangnya, Xia Yulan tampak sama. Dia memainkan piano dengan kedua tangan, dan serangkaian gelombang suara dilepaskan dari Tian Luqin, menyapu seluruh dunia. Kecepatan pilar api itu sangat cepat, hampir dalam sekejap, pilar itu melesat ke depan Xia Yulan dan hendak menyerangnya, tetapi tiba-tiba pilar itu tidak bergerak, seolah-olah terperangkap dalam lumpur. Melihat ini, orang-orang juga mengerti bahwa ini adalah fungsi gelombang suara, yang mengganggu ruang di sekitarnya dan mencegah pergerakan pilar api lebih lanjut. Kong! Tiba-tiba, teriakan tajam, tiba-tiba dilepaskan dari Tian Luqin, sangat keras. Pada saat itu, banyak orang tidak dapat menahan diri untuk menutup telinga mereka. Suaranya benar-benar terlalu tajam, mereka hanya merasa gendang telinga mereka bergejolak hebat, seolah-olah mereka akan hancur. Kemudian, mereka terkejut melihat pilar api yang dikirim oleh Ma Yuan meledak, berubah menjadi hujan api, jatuh, dan menyerbu ke segala arah. Serangan gerakan ini tidak berpengaruh pada Xia Yulan. Satu gerakan menghancurkan serangan itu. Xia Yulan tidak berhenti. Dia membelai senar dengan tangannya dan mempercepat kecepatannya. Kemudian, gelombang suara yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dari Tian Luqin, tersapu, menyebar ke seluruh dunia, dan pergi ke Ma Yuan. Dia melancarkan serangan ganas padanya. Begitu wajah Ma Yuan berubah, para murid dari halaman Beichen memang berhasil, dan cara mereka tidak terpikirkan. Jika mereka tidak menghadapinya dengan baik, mereka tidak akan menang. Hancurkan untukku. Memegang kedua tinju, nyala api yang kuat mekar keluar dan mengalir ke dalam kedua tinju. Nyala api mekar di kedua tinju, seperti dua obor besar, nyala api yang ganas dan terbakar. Tiba-tiba, suhu ruang di platform kompetisi meningkat tajam, seolah-olah tiba-tiba datang ke musim panas yang terik, gelombang udara panas,
yang tak tertahankan. Tinju ganda Ma Yuan mengenai. Api yang ganas dilepaskan melalui tinju ganda. Itu membakar dengan ganas dan ganas. Ruang di sekitarnya semuanya dipengaruhi oleh nyala api yang kuat ini, yang telah terbakar dan berubah menjadi ketiadaan, termasuk gelombang suara itu. Itu juga sama. Itu ditelan oleh nyala api yang melonjak, yang memiliki dampak yang sangat terbatas pada Ma Yuan. Naga api. Serangan Xia Yulan dihancurkan dengan tinju. Ma Yuan Bang berteriak, yang juga merupakan keterampilan uniknya. Dia melihat nyala api yang kuat, keluar dari tubuhnya, melonjak, menyebar dengan liar, nyala api yang kuat, terbakar terus-menerus, seolah-olah membakar semua ruang ini. Api itu melonjak, menyebar dengan liar, menyebar ke segala arah, secara bertahap, membentuk naga api. Naga api ini hanya sepanjang 1 kaki di awal, tetapi tingkat pertumbuhannya luar biasa. Itu hampir berkedip, panjangnya puluhan kaki. Di ruang di atas platform kompetisi, itu adalah naga api besar dengan kekuatan bitah dan horor. Melihat naga api ini, raut wajah semua orang berubah. Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan naga api ini sangat mengerikan, bukan sesuatu yang bisa dihentikan oleh orang biasa. Raut wajah Xia Yulan juga sangat bermartabat. Kekuatan naga api itu sangat mengerikan. Jika tidak ditangani dengan benar, maka akan kalah. 7 suara bintang. Xia Yulan berteriak, tanpa banyak keraguan, tetapi juga menunjukkan keahliannya yang unik. Dia meletakkan tangannya di senar, dan kecepatannya tiba-tiba bertambah cepat. Serangkaian gelombang suara dilepaskan dari Tian Luqin. Gelombang suara ini membentuk pola suara, seperti gelombang air, menyebar, kekuatan yang mengerikan, dan terus meletus. Raungan. Pada saat ini, naga api itu meraung dan melesat keluar dengan api yang ganas. Gelombang suara di seluruh langit, di bawah serangan naga api ini, tiba-tiba pecah, berdenting dan berdenting. Kekuatan yang dahsyat itu membuat orang-orang sangat terkejut. Melihat ini, semua orang di rumah sakit Beichen khawatir. Naga api ini benar-benar mengerikan. Jika Xia Yulan tidak bisa menghentikannya, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Akan tetapi, saat ini, Xia Yulan tampaknya sepenuhnya tenggelam dalam dunianya sendiri, dan tidak memedulikan dunia luar. Aung, naga api itu meraung dan melesat ke langit. Sebuah kekuatan besar meletus. Kekuatan dahsyat itu menyapu ke arah Xia Yulan. Kekuatan naga api yang sangat mengerikan dan ganas itu meledak. Dimanapun ia lewat, gelombang suara itu hancur dan terbakar. Tidak ada kerusakan yang efektif pada Ma Yuan sama sekali. Menghancurkan gelombang suara di sekitarnya, naga api itu meledak, membawa api yang ganas, dan menyerang Xia Yulan. Api yang besar, membakar, kekuatan yang mengerikan, seolah-olah ingin menghancurkan segalanya, sangat ganas. Pada saat ini, bukan hanya orang-orang di halaman Beichen yang mengkhawatirkannya. Semua orang mengkhawatirkannya. Bagaimanapun, Xia Yulan juga merupakan kecantikan yang tiada taraf. Efek kecantikannya sangat praktis dimanapun ia berada. Oleh karena itu, dari lubuk hati, mereka tidak ingin terjadi apa-apa pada Xia Yulan. Pada saat ini, Xia Yulan akhirnya bergerak. Ia mengangkat tangan kanannya dan bergerak cepat. Sebuah suara tajam tiba-tiba terdengar. Kemudian, semua orang melihat ada dinding suara di depannya. Dinding suara ini, seperti dinding sungguhan, berdiri di antara dia dan Ma Yuan. Bang! Naga api itu menghantam dinding suara. Seketika, dinding suara itu bergetar hebat. Gelombang aneh meletus dan menyapu seluruh tempat itu. Hancurkan untukku. Ma berteriak, menjepit formula dengan kedua tangan, dan mengendalikan naga api itu di udara. Raungan. Naga api itu meraung, api di sekujur tubuhnya berkobar, dan api yang ganas itu meletus. Di bawah momentum yang ganas itu, mereka menyerbu dengan ganas, bergegas ke dinding suara, dan bersumpah untuk menghancurkannya. Namun, pada saat ini, tangan kanan Xia Yulan berputar, gelombang suara, melesat keluar dari Tian Luqin, dan berubah menjadi dinding suara. Namun, kali ini, dinding suara itu tidak lagi satu sisi, tetapi 3 dinding suara. Begitu wajah Xia Yulan memutih dan warna darahnya meleleh, bahkan tubuhnya mulai sedikit gemetar. Jelas bahwa akan butuh banyak upaya untuk memadatkan dinding suara ini. Bahkan sekarang, dia merasa sangat sulit untuk mengolah dirinya sendiri. Perlahan mengangkat kepalanya,
Xia Yulan menarik napas dalam-dalam. Langkah ini menghabiskan banyak kekuatan psikisnya. Dengan kekuatannya saat ini, yang bisa dia lakukan adalah langkah ini sekarang. Mengenai apakah dia bisa menghadapi bantuan kuda ini, kita hanya bisa melihat hasil akhirnya setelah perbandingan. Segel, Xia Yulan minum sedikit, kian menunjuk ke suatu baris, suara sitar itu riuh, udara di sekitarnya keras dan bergejolak. Kemudian, 3 dinding suara lainnya bergegas keluar. Bersama dengan dinding suara sebelumnya, mereka membentuk sangkar ruang dan menjebak naga api di dalamnya. Wajah Ma Yuan berubah drastis karena tiba-tiba dia menyadari bahwa hubungan antara dirinya dan naga api itu tiba-tiba terputus, seolah-olah dia telah diputus paksa oleh suatu kekuatan yang dahsyat. Raungan, naga api itu meraung ke langit, seluruh tubuhnya terbakar, kekuatannya dahsyat, benturan gila-gilaan keluar, ingin menghancurkan dinding suara, untuk keluar dari perangkap. Namun, dinding 4 nada itu, seperti sangkar ruang yang kokoh, menjebaknya di dalam dan tidak memberinya kesempatan untuk keluar. Rusak, Xia Yulan memainkan piano dengan kedua tangannya, dan gelombang suara menyapu ke bawah dan bergegas turun, seperti gelombang yang kasar. Kemudian, keempat dinding suara itu ditekan bersama-sama dan ditekan ke arah naga api. Kekuatan gelombang suara itu pecah. Keempat dinding suara itu berguling ke bawah dan menuju ke arah naga api. Raungan, naga api itu meraung, kekuatan yang besar, dahsyat meledak, mengumpulkan semua kekuatan, melawan keempat dinding suara itu. Namun, sekarang ia benar-benar terisolasi dari Ma Yuan dan tidak bisa mendapatkan energi dari luar. Namun, dinding suara ini mampu terus-menerus mendapatkan energi baru dari Xia Yulan. Dalam waktu singkat, mereka tidak dapat bertahan dan hancur oleh dinding suara. Bang! Naga api itu meledak dan dihancurkan oleh energi yang sangat besar ini. Naga itu berubah menjadi api dan melesat ke segala arah. Kakak seperguruan Yulan hebat sekali. Semua orang di rumah sakit Beichen merasa senang. Awalnya, ketika mereka melihat naga api Ma Yuan, mereka sangat khawatir. Mereka mengira Xia Yulan tidak dapat menghentikannya. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa Xia Yulan dapat menggunakan caranya sendiri untuk menghancurkan naga api itu. Batuk, Xia Yulan membuka mulutnya lebar-lebar dan terengah-engah dalam-dalam. Harus dikatakan bahwa serangan Ma Yuan tadi benar-benar sangat kuat. Namun, butuh banyak upaya untuk menghancurkannya. Para murid sejati Akademi Beichen benar-benar luar biasa. Ma Yuan tidak dapat menahan rasa kagum. Jurus Xia Yulan tadi sangat kuat. Layak menjadi orang dari halaman Beichen. Dia mengendalikan keterampilan unik yang kuat. Dalam hal ini, Tian Fengmen-nya tidak bisa lebih baik lagi. Tapi apa yang akan kamu lakukan dengan naga api berikutnya? Tangan Ma Yuan menjepit Jue seperti kilat. Api besar keluar dari tubuhnya dan menyapu bersih. Api yang sangat kuat, ledakan dahsyat, melesat ke segala arah. Api membumbung tinggi, api berkobar liar, lautan api bergolak, dan amarah terus bergulir. Kemudian, seekor naga api besar meledak darinya. Raungan naga api itu seperti guntur. Suara besar itu mengguncang langit dan bumi. Wajah orang-orang di rumah sakit Beichen berubah drastis. Keterkejutan awalnya menghilang dalam sekejap. Alih-alih kekhawatiran yang tak berujung, Ma Yuan memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Segalanya tidak begitu baik. Wu Chen menatap naga api ini. Dia adalah seorang alkemis. Dia telah berurusan dengan api sejak dia masih muda. Secara alami, dia tahu betapa mengerikannya kekuatan naga api itu. Mungkin, baginya, jurus Ma Yuan tidak memiliki banyak kekuatan. Dia hanya membutuhkan kepalan tangan untuk mematahkannya. Tetapi bagi Xia Yulan, itu sangat sulit. Benar saja, wajah Xia Yulan langsung berubah ketika dia melihat naga api Ma Yuan. Naga api ini memiliki kekuatan dan tenaga yang lebih besar daripada naga api sebelumnya. Namun, dia baru saja menghabiskan banyak kekuatan untuk memecahkan jurus Ma Yuan dan sedang memulihkan diri. Jadi baginya sekarang, jurus Ma Yuan, itu benar-benar terlalu sulit. Itu jelas bukan hal yang mudah untuk dipecahkan. Namun, dia tidak akan takut, karena dia adalah murid rumah sakit Beichen. Mereka tidak takut pada saingan manapun. Terlebih lagi, di bawah panggung kompetisi, teman-temannya memperhatikannya. Mereka semua berharap dia dapat memenangkan perang dan maju dengan sukses.
Jadi, bagaimanapun juga, dia akan mengalahkan lawannya dan memenangkan kemenangan terakhir dalam perang. 7 suara bintang surgawi. Xia Yulanjiao minum, dan tangan serta jarinya melambai dengan cepat. Tianlu Qin di kakinya mengeluarkan suara aneh. Pada saat ini, dia bertekad untuk bertarung dengan kekuatan terakhirnya. Tidak peduli apapun hasilnya, dia akan bertarung. Dengan lambaian tangan dan jarinya, setiap kali senar berfluktuasi, mereka akan memancarkan sinar cahaya. Warnanya bervariasi, termasuk merah, oranye, kuning, hijau, ungu, hijau, dan biru. 7 warna melambangkan 7 nada, yang juga merupakan sumber dari 7 nada Tianxing. 7 warna. Cahaya mengalir keluar, cemerlang, menyilaukan, suara piano terus-menerus, seperti air, menutupi seluruh panggung. Formula macam apa ini? Aneh sekali. Wajah semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka ada formula misterius seperti itu di dunia. Mungkin ada banyak orang yang bisa menguasai seni Qin, tetapi hanya sedikit orang yang benar-benar memahaminya, dan bahkan lebih sedikit lagi orang yang menggunakan seni Qin sebagai metode serangan. Di sisi lain, Ma Yuan juga menatap Xia Yulan dengan tatapan heran. Sangat sedikit biksu yang menyerang dengan bantuan benang Qin di dunia ini. Mungkin tidak ada satupun dari 10.000 orang yang dapat menemukannya. Namun, tidak peduli seberapa ajaibnya formula itu tetap tidak dapat mengubah situasi kegagalan. Raungan, naga api itu meraung dan meraung ke langit. Dengan kekuatan yang paling kuat, dia bergegas menuju Xia Yulan untuk mengalahkannya. Pada saat serangan naga api itu, tangan Xia Yulan dan 10 komandan bergerak semakin cepat. Cahaya warna-warni yang tak terhitung jumlahnya menutupi kotak 10 zang, padat seperti hujan. Kekuatan pembunuh suara yang kuat pecah, mengejutkan jiwa. Gelombang suara yang mengerikan, dengan kekuatan pembunuh suara yang kuat, menyebar ke seluruh dunia dan memblokir serangan naga api. Pada saat yang sama, cahaya warna-warni terus berputar, membentuk pita warna. Pita-pita warna ini, saling silang dan silang, dijalin menjadi sebuah jaringan, benar-benar melintasi naga api, dan langsung menyerang tubuh Ma Yuan. Wajah Ma Yuan berubah. Tanpa diduga, ketika dia menyerang Xia Yulan, pihak lain juga menyerangnya. Tinju api. Ma Yuan minum banyak dan menggenggam tinjunya. Kekuatannya yang kuat dituangkan ke dalamnya. Api dari tinju itu menyala dan mengepul, melonjak ke segala arah. Hancurkan untukku. Tinju Ma Yuan meledak. Api yang kuat keluar dari tinjunya, membawa kekuatan teror, dan bergegas keluar menuju sabuk warna-warni untuk menghancurkannya. Di sisi lain, Xia Yulan, dengan bantuan Qin Yin, menahan kekuatan naga api dan menjauhkan naga api itu. Di sisi lain, dia juga menyesuaikan kekuatannya dan melancarkan serangan kuat pada Ma Yuan dengan bantuan kekuatan tembus pembunuhan suara. Itu adalah langkah yang sangat berbahaya. Dia tidak cukup kuat. Sekarang dia menyebarkan kekuatannya untuk menyerang naga api dan Ma Yuan secara berurutan. Situasinya bahkan lebih buruk. Kesalahan kecil saja sudah menjadi bencana baginya. Segera, wajahnya menjadi sepucat kertas. Tanpa jejak darah, dia bisa dilihat oleh mata. Sekarang dia dalam keadaan penarikan yang serius, artinya, bahkan jika dia memenangkan perang, dia akan menderita trauma serius. Namun, sekarang, Xia Yulan tidak punya pilihan. Dia mengatupkan bibirnya dan mencoba untuk menopang tubuhnya, agar tidak membiarkan dirinya jatuh pada langkah pertama. Raungan. Pada saat ini, naga api itu meraung, api yang mengamuk, langsung keluar, momentum melonjak, meningkatkan kekuatan serangan. Suara piano yang tak berujung itu hancur dalam sekejap. Naga api, yang membawa api yang berkobar, bergegas keluar untuk mengalahkan Xia Yulan. Pada saat ini, aliran udara di sekitar Xia Yulan menguap. Napas panas itu mengenai wajahnya. Dia jelas merasakan aliran udara panas itu dan bergegas ke arahnya. Xia Yulan menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan suara piano, gelombang suara menyapu keluar, menyiapkan lapisan pertahanan, untuk menghentikan serangan gelombang panas itu. Naga api itu bergegas keluar untuk menelan Xia Yulan, tetapi terhalang oleh dinding suara, tidak dapat bergerak maju. Pada saat ini, situasi di lapangan tampaknya jatuh ke tahap jalan buntu. Kekuatan di antara keduanya tampaknya tidak ada yang bisa melakukan apapun. Kakak, ayolah.
Orang-orang dari Tianfengmen berteriak keras, berharap untuk menanamkan semua kekuatan mereka pada Ma Yuan. Ayolah, kakak senior Yulan. Di sisi lain, orang-orang di halaman Beichen juga bersorak untuk Xia Youlan. Mereka juga ingin menuangkan kekuatan mereka ke Xia Youlan. Kakak senior Yulan, kamu harus melanjutkan. Wu Chen juga sangat gugup. Melihat pertarungan antara Xia Youlan dan Ma Yuan, dia bahkan lebih gugup daripada saat bertarung. Mungkin dia tidak begitu gugup saat bertarung. Bang! Sebuah kekuatan besar melesat keluar dari udara. Setelah usahanya sendiri, Ma Yuan akhirnya menghancurkan sabuk warna-warni Xia Youlan. Dia menatap Xia Youlan dan memutuskan untuk membuat keputusan cepat. Semakin lama pertarungan seperti itu ditunda, semakin tidak menguntungkan baginya. Jika dia tidak bisa membuat kedua belah pihak terluka, itu akan memengaruhi permainan pertandingan peringkatnya. Dengan kata lain, itu tidak akan banyak menguntungkan. Memikirkan hal ini, Ma Yuan segera melancarkan aksinya. Dia berteriak keras dan api yang berkobar keluar dari tubuhnya. Api yang kuat itu membentuk penghalang api yang kuat di luar tubuhnya untuk melindungi tubuhnya dan mencegah serangan gelombang suara di sekitarnya. Pada saat yang sama, sosoknya bergegas ke Xia Youlan dengan momentum yang ganas. Dia ingin bertarung dengan cepat. Tidak, kakak senior Yulan dalam bahaya. Melihat Ma Yuan bergegas menuju Xia Youlan, wajah semua orang di halaman Beichen berubah dan hati mereka penuh dengan kekhawatiran. Di sisi lain, Xia Youlan melihat Ma Yuan bergegas ke arahnya, dan wajahnya juga sangat berubah. Sekarang, dia berada dalam situasi yang sangat buruk. Kekuatan tubuhnya benar-benar terkuras habis. Sekarang Ma Yuan telah menyerangnya lagi, yang bahkan lebih buruk. Situasinya sangat serius. Melihat sosok Ma Yuan, Xia Youlan menghela nafas. Tampaknya hanya satu gerakan yang bisa digunakan. Jika tidak berhasil, maka dia benar-benar tidak dapat menahannya. Namun, butuh banyak kekuatan untuk menggunakan gerakan itu. Bahkan di masa kejayaannya, dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan dapat menggunakannya dengan sukses, apalagi sekarang. Bahkan jika dia belum menggunakan jurus itu, dia tidak dapat menahannya dan jatuh terlebih dahulu. Namun, hingga saat ini, dia tidak memiliki cara lain selain mengucapkannya, jadi dia tidak punya pilihan. Setelah ragu sejenak, Xia Youlan menggigit giginya, dan tangan kanannya terkejut. Kekuatan yang tersisa mengalir ke dalam rune ini. Seketika, rune ini menyala, cahaya 7 warna, bersinar keluar darinya, cemerlang dan menyilaukan. Melihat ini, banyak orang terkejut. Tanpa diduga, Xia Youlan memiliki gerakan seperti itu. Cahaya yang kuat, menyinari seluruh ruang, berwarna-warni, menyilaukan. Panah 7 nada, Xia Youlan tiba-tiba minum. Kekuatan yang tersisa mengalir keluar dari tubuh dan mengalir ke dalam kecemerlangan, membuat kecemerlangan lebih cantik dan menyilaukan. Namun, wajah Xia Youlan saat ini sudah pucat, seperti selembar kertas putih. Bahkan tidak ada sedikit pun darah. Pada saat ini, siapapun dapat melihat bahwa tubuhnya sudah dalam situasi yang sangat buruk, dan sekarang dia juga berpegangan pada tubuhnya, menggunakan gerakan ini, jika dia sedikit ceroboh, dia akan menjadi bumerang. Cahaya warna-warni, naik dari langit, berkilauan, berwarna-warni dan indah, memantulkan ruang, membuat ruang menjadi lautan cahaya. Cahaya warna-warni, terus-menerus menggeliat, berkumpul bersama untuk membentuk panah cahaya 7 warna. Panah cahaya ini, bersinar di sekeliling, adalah kekuatan yang dahsyat, yang menembus keluar, membuat orang takut, dan roh-roh orang mati semuanya dalam bahaya. Ma Yuan memiliki wajah yang bermartabat. Dia melihat panah warna-warni ini. Dari panah ini, dia merasakan kekuatan yang sangat mengerikan. Dari sini, dia dapat menyimpulkan bahwa gerakan Xia Youlan pasti merupakan gerakan membunuh dengan kekuatan yang mengerikan. Bagaimanapun, dia tidak bisa membiarkan gerakan pihak lain selesai. Jika selesai, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Naga membakar langit. Ma Yuan minum dengan keras, dan dantian di tubuhnya melonjak. Kekuatan yang kuat keluar dari tubuhnya, meledak dan mengalir ke naga api. Raungan. Naga api meraung ke langit, meraung ke langit, meraung ke segala arah, dan kekuatannya meningkat lagi. Bang! Kekuatan besar itu melesat keluar dengan kencang. Dinding suara yang awalnya menghalanginya runtuh dalam sekejap. Dinding itu langsung hancur dan tidak dapat dihalangi lagi.
Melihat naga api itu menerobos dinding suara yang didirikannya, Xia Yulan menghela napas, tetapi dia tidak punya pilihan. Kekuatannya saat ini telah habis, dan kekuatan yang tersisa juga digunakan untuk menampilkan anak panah 7 nada. Dinding suara itu sangat rapuh, yang pasti tidak dapat menahan kekuatan naga api itu. Raungan. Pada saat ini, sebuah suara besar, geram menyerbu, sangat besar tak tertandingi, ganas tak tertandingi. Tubuh Xia Yulan bergetar hebat, tetapi dia merasakan gelombang panas datang ke wajahnya, dia ingin mengeringkan seluruh tubuhnya dengan uap. Namun, dia tidak peduli. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk menggunakan panah 7 nada. Ini adalah dukungan terakhirnya. Jika tidak dapat digunakan, maka dia pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Naga api bangkit, nyala api yang besar, nyala api yang membakar tubuhnya. Tiba-tiba, dia merasa seperti berada di tungku bersuhu tinggi, nyala api yang mengerikan, membakar liar di luar tubuhnya, untuk membakar seluruh tubuhnya. Pada saat ini, hati banyak orang mengepal, dan mereka melihatnya tanpa berkedip. Mereka sangat gugup. Situasi saat ini, bagi Xia Yulan, sangat tidak menguntungkan, dan mungkin saja panah 7 nada tidak dapat diselesaikan. Melihat naga api bergegas ke Xia Yulan, Ma Yuan tersenyum dalam hatinya. Dia telah memenangkan pertempuran. Xia Yulan pasti akan kalah. Tetapi, pada saat ini, tiba-tiba, cahaya yang kuat melesat, cemerlang dan menyilaukan. Apa? Melihat cahaya yang kuat ini, mata Ma Yuan tiba-tiba melebar, dan hatinya dipenuhi dengan kengerian dan ketidakpercayaan. Mata banyak orang juga melihat cahaya warna-warni ini. Mereka semua tahu apa artinya. Sedangkan untuk sisi halaman Bei Chen, mereka semua gemetar. Melihat kecemerlangan ini, mereka juga membuka mata mereka dan tampak bersemangat. Anak panah 7 suara, kohesi berhasil. Selesai. Xia Yulan melihat cahaya warna-warni ini, yang merupakan anak panah 7 nada yang telah dipadatkannya dari semua kekuatan yang tersisa di tubuhnya. Anak panah 7 nada ini adalah serangan uniknya. Di bawah anak panah cahaya, semuanya tidak ada. Maju, anak panah 7 nada. Xia Yulan tiba-tiba meminum anak panah 7 nada, dan menembakkannya. Kekuatan yang kuat meledak keluar darinya, menyapu dan menghancurkan segalanya. Raungan. Naga api itu membubung ke langit dan mengambil inisiatif untuk menghadapinya. Dengan kekuatan besar, ia memukulnya dengan keras tanpa rasa takut. Bang! Energi besar keluar dari benturan, terpancar dan bergegas ke empat sisi. Tubuh Xia Yulan terkejut dan tenggorokannya basah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyemburkan banyak darah. Melihat ini, semua orang di rumah sakit Bei Chen menjadi panik. Keterkejutan awalnya langsung sirna dalam sekejap. Alih-alih kekhawatiran yang tak berujung. Dalam perang ini, bahkan jika Xia Yulan mengumpulkan anak panah 7 nada, tidak akan mudah untuk memenangkan kemenangan terakhir. Pecahkan untukku. Ma Yuangu membuat minuman keras, mengendalikan naga api, bertabrakan dengan anak panah 7 nada, dan kekuatan besar terus-menerus meletus, menyapu ke segala arah. Naga apinya, kekuatannya benar-benar luar biasa. Bahkan dalam menghadapi anak panah 7 nada, ia tidak pernah jatuh ke arah angin. Namun, tepat pada saat ini, anak panah 7 nada itu hancur dan terbagi menjadi 6 anak panah. Keenam anak panah itu melesat ke arahnya dengan cepat. Tidak bagus. Raut wajah Ma Yuan berubah drastis. Tanpa diduga, anak panah 7 nada itu bisa berubah. Tinju api. Sambil memegang kedua tangannya, tinju Ma Yuan melesat keluar. Kekuatan dahsyat, bercampur dengan kobaran api, melesat keluar. Kobaran api yang berkobar-kobar itu meledak, membentuk batas api untuk mencegah invasi kekuatan apapun. Api yang berkobar-kobar, ledakan dahsyat, dengan kengerian api, membakar abis. Hancurkan untukku. Ketika Ma Yuan berteriak, kekuatan dahsyat meledak, dan api itu pun padam. Keenam anak panah itu tidak dapat menahan kekuatan ini, dan hancur berkeping-keping. Melihat anak panah cahaya itu hancur, Ma Yuan juga sangat lega. Tadi, dia begitu berbahaya sehingga dia hampir terkena serangan pihak lain dan gagal. Namun, sebelum dia bisa benar-benar rileks, tiba-tiba, rasa bahaya yang kuat menghampirinya, dan kekuatan besar menyerangnya, dan dia akan terseret ke neraka yang tak berujung.